kita akan melihat satu lagi dari 12 rasul, pelajaran dari Tadeus. Tadeus ya. Saudaraku, Tadeus ini dalam Alkitab disebut juga Yudas anak Yakobus ya. Jadi Tadeus itu Yudas juga, saudaraku. Tapi bukan Yudas Iskariot, tapi Yudas anak Yakobus ya. Nah, saudaraku, dalam Lukas 6 ayat 16 kalau saudara baca, dan Kisah Rasul 1 ayat 13 itu disebutkan Yudas anak Yakobus ya. Di situ maksudnya adalah Tadeus itu ya. Dalam Matius 10 ayat 3, Markus 3 ayat 18 namanya muncul sebagai Tadeus. Jadi Tadeus itu Yudas anak Yakobus. Nah, saudaraku, nama Tadeus itu bisa berarti berani ya. Berani juga sering diartikan penuh kasih. Dalam terjemahan King James, di beberapa manuskrip, saudaraku, ya, di beberapa manuskrip itu Tadeus ini dipanggil juga Lebeus, double B, Lebeus ya, Lebeus. Artinya hati yang lembut. Itu Tadeus ya, hati yang lembut ya. Jadi kalau orang namanya Tadeus tuh hatinya lembut, saudaraku. Kemungkinan besar dia memakai nama Tadeus atau Lebeus itu ya untuk menghindari dikira sebagai Yudas Iskariot. Jadi kan ada Yudas Iskariot, ada Yudas anak Yakobus. Nah, jadi kemudian digunakan nama Tadeus untuk membedakan dari Yudas Iskariot. Kisah Tadeus di dalam Perjanjian Baru tidak banyak ya, sama seperti murid sebelumnya. Dia tidak disebutkan panggilannya, itu tidak ada kisah eksplisit bagaimana Tuhan Yesus memanggil Tadeus menjadi bagian dari 12 murid. Tapi yang pasti dia terdaftar di dalam kelompok 12 murid ini, dan Alkitab mencatat dia setia mengikuti Tuhan Yesus sejak awal ya. Bahkan sampai di kisah Pentakosta itu dia hadir di situ, saudaraku. Jadi kalau kita baca di Lukas 6 ayat 16 itu Yudas anak Yakobus, di Matius 10 ayat 3 itu Tadeus, itu orang yang sama, saudaraku ya. Nah, ada satu kisah tentang Tadeus ini, saudaraku, yang menarik ya, si kisah pendeknya. Jadi di Yohanes 14 ayat 22, satu kali Tadeus bertanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Ini pertanyaannya Tadeus, saudaraku ya. "Tuhan, kenapa sih kamu nyatakan dirinya kepada kami, bukan kepada dunia? Kenapa kepada kami saja?" Gitu. Jadi itu pertanyaan sederhana seperti misalnya saudara kayak gini ya. Kenapa sih Tuhan tidak nyelamatin semua orang aja gitu ya? Kenapa sih waktu manusia berdosa Tuhan tidak ampuni semua orang saja gitu toh? Ngapain pakai drama-drama segala, ada pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, kira-kira pertanyaan itu pada intinya kebingungannya sama dengan kebingungannya Tadeus ya, gitu. Kenapa sih Tuhan tidak jawab doa kita saja gitu ya? Kenapa sih Tuhan begini-begini? Kenapa sih Tuhan? Jadi kita mengukur Tuhan dengan cara berpikir kita, dengan frame kita, saudaraku. Nah, itulah pertanyaannya Tadeus ini, saudaraku. Dia bertanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau menyatakan dirimu kepada kami saja dan bukan kepada dunia? Bukankah kalau dunia engkau nyatakan dirimu, engkau nyatakan dengan mujizat, kuasa, ya engkau datang dengan keperkasaan, orang-orang akan percaya?" Nah, itulah pola pikirnya Tadeus di Yohanes 14 ayat 22. Jadi dia penasaran banget, dia curiosity banget, kenapa sih Yesus menyatakan diri hanya kepada muridnya, bukan secara publik gitu ya. Dalam pengertian langsung mengakui, "Akulah Mesias, aku bisa buat mujizat," gitu ya. "Mana yang sakit? Baik, sembuh," gitu ya. Nggak kayak gitu, saudaraku. Jadi Tadeus mencoba mengukur Tuhan dengan frame-nya dia. Ya, tapi di satu sisi itu juga menunjukkan kerinduan hatinya agar dunia mengenal Yesus, ya. Agar dunia mengenal gurunya. Kalau Tuhan Yesus ngomong sama dunia langsung dan langsung tunjukin kuasa mujizat besar gitu ya. Jadi dunia mungkin akan mengenal Yesus gitu ya. Kenapa tidak seperti itu, saudaraku? Jadi kalau saudara baca di Yohanes 14 ayat 22 itu seperti itu ya. Nah, peristiwa ini itu terjadi, saudara. Pertanyaan Tadeus ini terjadi pada malam terakhir sebelum penyaliban Yesus, yaitu saat perjamuan malam terakhir.
Di situ Tuhan Yesus baru saja memberitahu murid-murid bahwa dia akan pergi ke tempat yang tidak bisa mereka ikuti sekarang. Kita tahu kisahnya di Yohanes 13 ayat 33. Tapi nanti mereka akan nyusul. Ya, jadi sekarang kemana aku pergi, kamu nggak bisa sekarang ya. Tapi nanti kamu akan nyusul. Nah, murid-murid jadi gelisah dan bingung, takut dan belum mengerti sepenuhnya saat itu, saudaraku, tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Ya. Lalu kemudian di tengah-tengah pengajaran penghiburan yang Tuhan Yesus berikan di Yohanes pasal 14 dicatat itu, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa dia akan menyatakan dirinya kepada mereka. Dan mereka akan mengalami hadirat Tuhan, hadirat Allah secara pribadi melalui Roh Kudus. Nah, pada saat itulah Tadeus bertanya, ya, Tuhan, mengapa engkau menyatakan dirimu kepada kami saja, bukan kepada dunia? Saudaraku. Jadi apa arti pertanyaan Tadeus ini? Ini bukan pertanyaan sinis atau skeptis. Meskipun dia memframe Tuhan di dalam cara berpikirnya, tapi itu bukan pertanyaan sinis atau skeptis. Itu pertanyaan yang penuh kepedulian, ya. Kenapa sih cerita yang luar biasa yang kami alami ini bersama dengan guru kami dan Tuhan Yesus ini, kenapa tidak langsung dikisahkan kepada dunia oleh orangnya sendiri, oleh Tuhan Yesusnya sendiri? Gitulah maksudnya Tadeus itu. Ya, makanya dia dengan tulus ingin tahu kalau engkau adalah Mesias, kenapa nggak muncul aja di hadapan dunia supaya semua orang tahu? Kenapa harus seperti sembunyi-sembunyi gitu ya? Kenapa tidak langsung kepada dunia gitu? Jadi ini menunjukkan kerinduan hatinya Tadeus agar dunia mengalami Tuhan Yesus yang sebenarnya. Gitu ya, bukan hanya kepada dia dan kepada murid-murid lainnya gitu ya. Dalam bahasa sekarangnya itu kalau kita mau trenkan, kalau kita mau modernkan, maksudnya, Tuhan, kenapa cuma kami yang dapat revelation ini? Kenapa cuma kami yang dapat wahyu ini gitu ya? Kenapa cuma kami yang dapat penyataan bahwa engkau ini sungguh adalah Mesias? Kenapa bukan dunia seluruhnya gitu ya? Engkau kan bisa terbang ke langit lalu ngomong akulah yang Tuhan gitu toh. Gitu. Kalau mau pakai bahasa pikirannya orang-orang yang mau cepat gitu ya. Kenapa Tuhan nggak terbang di langit tanpa sayap, tanpa apa, dia terbang saja nunjukin ilmunya gitu ya. Lalu ngomong akulah Mesias, mana yang sakit sembuh, mana yang kekurangan makanan, kasih makanan, mujizat gitu toh. Nah, itulah yang kadang kita pikirkan, kita memframe cara berpikir Tuhan, kita memframe Tuhan dengan cara berpikir kita. Tapi dari satu sisi itu juga menunjukkan kerinduan bahwa kita mau Tuhan itu diberitakan kepada seluruh dunia. Jadi apa yang terlihat dari hati Tadeus adalah pada satu sisi dia tidak mementingkan eksklusivitas rohani. Kenapa sih cuma kami aja? Kenapa nggak seluruh dunia? Dia ingin semua orang tahu, bukan hanya kelompok kecil murid. Kira-kira kalau Tadeus ciptain lagu, maka dia akan ciptain lagu seperti ini, saudaraku. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus gitu. Tuhan, kenapa sih engkau tidak menyatakan dirimu kepada dunia? Kenapa hanya kepada kami saja? Jadi kita melihat Tadeus punya semangat penginjilan yang murni. Dia pengen semua orang tahu tentang Tuhan Yesus, bukan dia saja dan murid-murid lainnya. Tapi kemudian Tuhan Yesus tidak memarahi dia, tidak membantahnya, tetapi kemudian menjelaskan bahwa jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Itu jawaban Tuhan Yesus, saudaraku. Artinya Tuhan Yesus itu akan menyatakan diri hanya kepada orang-orang yang mengasihi dan menantinya. Itulah yang Tuhan Yesus mau maksudkan, saudaraku. Jadi bukan kepada favoritisme, karena dia buat mujizat kita favorit sama dia. Tapi karena relasi kasih, buka kemudian pintu pewahyuan yang membuat orang bisa melihat inilah Mesias yang sebenarnya. Nah, mengapa penting untuk kita, saudaraku? Karena memang Tadeus ini seringkali mewakili pertanyaan kita. Kenapa sih Tuhan tidak langsung datang dengan baju perang supaya orang takut gitu ya?
Begitu ada nuklir tembak dia tinggal jentik jari, cek, selesai gitu. Kenapa sih Tuhan tidak menyatakan diri dengan cara gitu saja gitu, supaya dunia langsung damai gitu, nggak ada perang-perang seperti Iran Israel, nggak ada kesusahan di dunia, nggak ada pertengkaran di sana sini, saudaraku. Kenapa Tuhan tidak langsung datang saja, tunjukin powernya, lalu jetikin nuklir apa semua itu, supaya orang tahu bahwa dia benar-benar Tuhan gitu. Nah, seringkali kita bertanya seperti itu di dalam hati. Kita mencoba memframe Tuhan dengan cara berpikir kita. Tapi Tuhan mengajar bahwa revelation itu atau pewahyuan itu hanya didapat oleh relasi dengan Dia ya. Karena dunia belum membuka hati untuk Tuhan. Makanya Tuhan tidak bisa datang kepada mereka. Itu sebabnya kita diberikan tugas untuk mempersiapkan orang-orang ini membuka hati bagi Tuhan. Nah, saudaraku, tradisi gereja kemudian menyebutkan Tadeus memberitakan Injil ke Syria, Armenia, Mesopotamia, dan Persia bersama Rasul Simon orang Zelot ya. Dia dikenal sebagai misionaris yang penuh semangat. Akhir hidupnya menurut catatan dia dihukum mati ya. Beberapa catatan menunjukkan bahwa dia dipukul sampai mati dan kemudian dipenggal untuk memastikan kematiannya di Persia, lagi-lagi di Iran, saudaraku ya. Jadi beberapa rasul ini memberitakan Injil di Iran, dan Tadeus ini dia mati di Iran, di Persia, saudaraku ya. Dan hari peringatannya dalam gereja barat itu ada di 28 Oktober bersama Simon orang Zelot. Jadi pelajarannya yang pertama, saudaraku, kita nggak harus banyak bicara untuk dipakai Tuhan. Tadeus nggak disebut banyak bicara di dalam Alkitab. Ya, dia hanya disebutkan berhan. Bagaimana, kenapa sih tidak menyatakan diri kepada dunia. Tapi kemudian Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Jadi nggak harus banyak bicara untuk dipakai Tuhan, saudaraku. Ya. Kemudian yang kedua, saudaraku, hati yang peduli adalah ciri murid Tuhan yang sejati. Tadeus begitu peduli bagaimana orang-orang bisa melihat atau mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Makanya dia punya kepedulian itu. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bukan kami saja yang mau dengar pewahyuan ini. Kami mau juga orang-orang mendengar hal yang sama. Dan kemudian yang ketiga, kita belajar bahwa ketidakterlihatan bukan berarti nggak berdampak. Ya. Dia tidak terlalu terlihat seperti murid yang lain, Petrus, Yohanes, Thomas, ya, dan yang lain-lain. Tapi ketidakterlihatannya seperti saya ilustrasikan kemarin, kalau Tuhan Yesus selfie, Tadeus ini juga jarang masuk di foto selfie-nya Tuhan Yesus gitu ya. Jadi tapi dia tercatat di dalam Alkitab dalam beberapa kisah saja, saudaraku. Jadi nggak harus terlihat, nggak harus populer untuk kelihatan berdampak. Tuhan lebih peduli pada hati kita yang taat daripada reputasi kita di depan orang lain ya. Jadi hati kita yang taat itu lebih penting, saudaraku, daripada reputasi di depan orang lain. Nah, saudaraku, Tadeus bukan murid yang paling terkenal, tetapi dia punya hati yang murni untuk menyebarkan terang Kristus kepada orang-orang, sehingga dia bertanya, kenapa sih hanya kepada kami Tuhan Engkau menyatakan diri? Kenapa tidak kepada dunia? Nah, pertanyaan yang sama datang kepada kita. Apakah kita sungguh-sungguh mau menceritakan tentang Tuhan kepada dunia ini? Demikianlah firman Tuhan, saudaraku. Mari kita satu di dalam doa.